dengan saya, pecatur pos ronda. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan pertandingan lanjutan atau tepatnya semifinal SF Aiman Chess Rapid Game 4. Ini adalah Melweather Chess Tour Turnamen yang mempertemukan antara Jan Duda yang akan melawan Magnus Carlsen. Mari kita saksikan pertandingannya. Di sini putih dipegang oleh Duda dan hitam oleh Magnus Carlsen. Duda memulai dengan pion di D4, Queen Pawn Opening. Direspon hitam dengan kuda di F6. Ini adalah pertahanan India. Pion maju di C4, pion maju di G6, dan ini adalah King Indian Defense sekaligus persiapan untuk pion Seto Gajah. Dan disambut putih dengan kuda di C3, gajah ke G7, dan pion maju di E4. Hitam maju dengan pion di D6, kuda di F3, dan dilanjutkan rokade pendek di langkah kelima oleh hitam. Gajah maju ke E2, gajah hitam ke D7, dan Duda juga melakukan rokade di langkah ke-7. Pion hitam maju menantang pertukaran di sini di E5, dan dijawab putih dengan gajah ke E3, benteng ke E8, dan menteri ke C2. Dan di sini menyambungkan kedua bentengnya. Hitam meresponnya dengan pion di H6, dijawab benteng ke D1, dan di sini kuda ke G4 pengembangan perwira, dan dijawab dengan gajah mundur ke C1 karena terancam kuda. Maka dari itu di sini Magnus maju dengan pionnya di C6 dan pion di D5 mengajak pertukaran. Dan Magnus mendorong pionnya kembali lagi ke C5 dan sekaligus menolak pertukaran, dan disambut dengan pion putih maju di G3 sekaligus persiapan mendorong pionnya hingga ke depan nanti. Kuda ke F8, dijawab kuda ke H4, dan di sini ancaman pada kuda hitam. Dan pion maju di H5 mempertahankan kudanya. Dilanjutkan pion maju di F3, kembali lagi mengusir kuda. Kuda mundur ke H6 dan dijawab gajah ke E3, kuda ke H7 sekaligus persiapan menempati titik-titik penting dari pertahanan putih. Maka dilanjutkan gajah ke D3 di langkah ke-17, kuda hitam ke G5 dan raja ke H1. Dan di sini kuda hitam masuk ke pertahanan putih di H3 dan dilanjutkan pion maju di A3, raja ke H7 mengamankan dan dijawab dengan pion di B4. Dan di sini pertukaran pun diinginkan oleh Jan Duda untuk mencederanakan pertandingan. Magnus meresponnya dengan pion di B6, menteri ke D2 sekaligus menyerang kembali dengan kudanya, dan dilanjutkan kuda ke G8, benteng ke B1, dan gajah ke H6. Dan di sini gajah menantang pertukaran dengan gajah putih, dan responnya adalah dengan kuda ke E2, dan di sini tidak terelakkan dengan gajah makan gajah di E3 dan menteri makan gajah. Selanjutnya hitam melanjutkan dengan kuda di F6, dijawab dengan benteng di B2, dan di sini benteng dengan niatan mengamankan pertahanan di lini 2. Maka dari itu Magnus maju dengan pionnya di G5 mengancam kuda putih. Kuda mundur ke G2, raja ke G7, dan kuda putih ke G1. Dan di sini pertukaran dengan kuda hitam pun dilakukan oleh putih. Maka dari itu direspon dengan kuda ke H7, tidak mengindahkan pertaruhan atau pertukaran. Dan di sini pion ke F4 langsung saja agresif mengajak pertukaran, dan ditolak hitam kembali dengan majukan gajahnya ke G4, dan dilanjutkan putih dengan kuda makan kuda di H3, dan dimakan kembali dengan gajah hitam di H3. Pertandingan dilanjutkan dengan pion makan di C5 dan direspon oleh Magnus Carlsen dengan pion makan pion di C5, dan setelah itu dilanjutkan dengan pion makan pion di G5 sekaligus persiapan untuk menyerang. Dan di sini sebenarnya pion dipertahankan oleh kuda dan
menteri. Dan setelah respon dengan benteng ke B8, dan ini adalah merupakan blunder yang dilakukan oleh seorang juara dunia. Bagaimanapun Magnus Carlsen adalah manusia, maka dari itu setelah langkah blunder benteng ini, teman-teman bisa menebak satu langkah yang akhirnya membuat Magnus Carlsen menyerah di pertandingan semifinal kali ini, yaitu Jan Duda menjawabnya dengan benteng makan benteng di B8, dan ini adalah tepatnya di langkah ke-32. Dan setelah langkah ini Magnus Carlsen menyerah. Karena apa? Benteng ini wajib dimakan dengan menteri, dan setelah itu benteng tanpa pertahanan ini atau pion selanjutnya menteri akan geser di F3. Dan di sini menteri memiliki banyak opsi sekali untuk menyerang hitam. Di sini jika serangannya adalah misal dengan gajah makan kuda, maka dijawab saja dengan raja makan. Misal raja disekat, kita majukan bentengnya di F2, dan setelah itu menteri tidak bisa ngapain-ngapain lagi kecuali makan pion misal, atau menggeser bentengnya atau yang lainnya, atau memundurkan menterinya ke belakang. Karena pion hitam sangatlah terancam. Karena itu kita kembali mundur. Oke, di sini jika responnya adalah dengan kuda makan pion, maka simpel saja kita lakukan sekak di langkah ke-34, yaitu di F6. Di sini jika responnya adalah dengan raja mundur ke G8, maka kita makan kuda hitam secara gratis. Setelah itu jika raja menghindar kembali ke H7, maka kita lanjutkan dengan sekak di F7. Maka dari itu di sini akan ada beberapa langkah yang membuat hitam mati, yaitu dimulai dengan setelah geser ke H8, maka kita lanjutkan sekak mat di langkah ke-37. Oke, itu teman-teman pertandingan di semifinal kali ini, dan di mana Jan Duda yang akan melawan Shahryar Mamadov di final. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk